Selamat bertemu kembali di channel saya, Sio Tanghalan Official. Di sini saya akan membahas mengenai cara mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Namun sebelumnya silakan subscribe, like, bunyikan lonceng, dan share video ini kepada orang lain guna mendukung berkembangnya channel ini. Oke? Dasar hukum pembahasan topik ini yaitu RBG atau Reglement for the Buitengewesten. Ini berlaku di luar Jawa dan Madura, atau HIR Herziana Indonesische Reglement. Ini berlaku untuk Jawa dan Madura, ya. Kemudian BRF atau Reglement of the Burgerlijk Rechtvordering tidak berlaku dan dipakai sebagai pedoman atau contoh yang dijadikan sebagai ciptaan sendiri sesuai jurisprudensi yang berlaku untuk seluruh Indonesia tanpa disebut pasal BRF-nya, ya. Apa sih yang dimaksud dengan gugatan ke pengadilan negeri? Gugatan ke pengadilan negeri adalah dimaksudkan sebagai tuntutan hak di bidang hukum perdata dari pihak yang merasa haknya telah dilanggar kepada pihak lain yang dirasa telah melanggar haknya, yang ditujukan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk mendapatkan putusan hakim atau majelis hakim, ya. Bahwa di pengadilan negeri yang merupakan pengadilan umum dan merupakan salah satu bentuk lingkungan peradilan di samping pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara, dan pengadilan militer, terdapat pengadilan khusus, yaitu pengadilan niaga yang menangani perkara PKPU, pengunduran kewajiban pembayaran utang, ya, kepailitan, merek, dan hak cipta, ya. Kemudian pengadilan hubungan industrial atau PHI yang menangani perkara yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan di perusahaan industrial, misalnya pemutusan hubungan kerja atau PHK dan lain-lain. Kemudian ada pengadilan pajak, yaitu yang menangani perkara yang berkaitan dengan pajak, ya. Mengenai para pihak dalam gugatan, terdiri dari penggugat, yaitu pihak ataupun orang atau badan hukum yang merasa dilanggar atau dirugikan hak atau kepentingannya oleh pihak lain atau tergugat, yaitu orang badan hukum, atau para penggugat apabila penggugat lebih dari satu pihak yang terdiri dari penggugat 1, penggugat 2, dan seterusnya, ya. Kemudian tergugat, yaitu pihak yang dirasa melanggar atau merugikan hak atau kepentingan penggugat atau para tergugat, ya, apabila tergugat lebih dari satu pihak yang terdiri dari tergugat 1, tergugat 2, dan seterusnya, ya. Di mana tergugat atau para tergugat ini adalah pihak yang terlibat langsung, ya, dalam gugatan, dan mereka inilah yang langsung melaksanakan isi putusan. Misalnya, ya, dihukum mengganti rugi dalam gugatan melawan hukum dan lain-lain. Ini adalah harus dipenuhi oleh tergugat, ya. Kemudian
ada turut tergugat, yaitu pihak yang tidak terlibat langsung melanggar atau merugikan hak atau kepentingan penggugat atau para turut tergugat. Ya. Apabila turut tergugat lebih dari satu pihak, ya, yang terdiri dari tergugat satu, turut tergugat dua, dan seterusnya, di mana mereka ini dihukum hanya supaya mematuhi atau supaya tunduk pada putusan pengadilan dimaksud, ya. Jadi tadi ada penggugat, tergugat, dan turut tergugat, ya. Mengenai bentuk gugatan atau tuntutan hak ini ada dua macam, yaitu A. Gugatan atau tuntutan hak secara tertulis atau yang disebut dengan surat gugatan. Ini sesuai dengan pasal 142 ayat 1 RBG atau pasal 118 ayat 1 HR, ya. B. Gugatan atau tuntutan hak secara lisan apabila pihak yang hendak mengajukan gugatan atau tuntutan hak tidak dapat menulis. Ini sesuai dengan pasal 144 RBG atau pasal 120 HR, ya. Perlu saya tambahkan di sini bahwa mengenai gugatan yang diajukan oleh kuasa, maka gugatan harus dibuat secara tertulis, ya. Tidak boleh dibuat secara lisan. Dan ini sesuai dengan pasal 144 dan 147 RBG serta pasal 123 HR dan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 369/SIP/1975, ya. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri, ya. Baiklah, kita bahas kedua bentuk gugatan tadi satu persatu sebagai berikut, ya. Pertama, mengenai gugatan secara tertulis atau surat gugatan. Langkah pertama, ya. 1. Lakukan inventarisasi data atau fakta atau peristiwa, ya, atau peristiwa hukum yang terjadi secara lengkap. Kami ulangi, ya. 1. Lakukan inventarisasi data atau fakta atau peristiwa hukum yang terjadi secara lengkap dan runtut atau kronologis yang melanggar atau merugikan hak atau kepentingan hukum, ya. Itu dulu yang harus dilakukan. 2. Selanjutnya, lakukan analisis terhadap data atau fakta atau peristiwa hukum yang sudah diinventarisir itu untuk menentukan jenis gugatan mana yang akan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Karena ada dua jenis gugatan, yaitu gugatan perbuatan melawan hukum sesuai dengan pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut, ya. Itu 1. Kemudian gugatan wan prestasi atau ingkar janji atau cidera janji, ya. Ini sesuai pasal 1238 KUH Perdata yang menyebutkan si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri
ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Kemudian pasal 12-3 Koper Perdata, penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan barulah dimulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tengah waktu yang telah dilampaukannya itu. Ya. Lebih lanjut perlu saya jelaskan bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah satu, adanya unsur perbuatan melawan hukum, ya. Misalnya perbuatan telah melanggar hukum positif, melanggar hak subjektif pihak lain, ya, bertentangan dengan kewajiban yang bersangkutan yang seharusnya, bertentangan dengan kepentingan umum, bertentangan dengan kesusilaan dan lain-lain, ya. Unsur berikutnya adalah unsur menimbulkan kerugian kepada pihak lain atau ada hubungan hukum atau kausalitas antara perbuatan dengan kerugian, ya, baik sengaja maupun tidak sengaja atau lalai. Sedangkan unsur-unsur wan prestasi atau ingkar janji atau cedera janji adalah satu, adanya unsur perjanjian baik tertulis maupun lisan, ya. Dua, adanya unsur satu pihak si berutang dalam perjanjian telah lalai melaksanakan kewajibannya kepada pihak lainnya sesuai perjanjian. Setelah kepada satu pihak atau si berutang melalui suatu perintah atau akta sejenis telah dinyatakan lalai, diberitahu, disomasi telah lalai, atau karena si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Tiga, lakukan inventarisasi seluruh ketentuan hukum, ya, termasuk jurisprudensi yang akan dipakai sebagai dasar hukum untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atau gugatan prestasi atau ingkar janji atau cedera janji. 4, tetapkan kepada ketua pengadilan negeri mana surat gugatan akan ditujukan. Ini menyangkut kompetensi relatif pengadilan yang bersangkutan. Lebih lanjut mengenai kompetensi relatif ini adalah sesuai dengan pasal 142 ayat 1 sampai dengan 5 RBG atau pasal 118 ayat 1 sampai dengan 4 yang menyebutkan bahwa surat gugatan harus ditujukan kepada ketua pengadilan negeri setempat dengan tempat tinggal tergugat secara de jure sesuai domisili hukum, misalnya KTP, ya. Atau jika tidak diketahui tempat tinggal tergugat, maka surat gugatan ditujukan kepada ketua pengadilan negeri setempat dengan tergugat berdiam senyatanya, ya, atau tempat tinggal senyatanya atau tinggal secara de facto si tergugat, ya, atau diketahui tempat tinggal domisili hukumnya hanya berupa dokumen saja, tetapi tempat berdiam senyatanya atau de facto yang sudah cukup lama tempat melakukan perbuatan hukum dilakukannya, maka gugatan dapat ditujukan di pengadilan negeri
dengan tempat berdiam senyatanya ini sebagai pilihan penggugat ya. Nah, jadi boleh dipilih ya, di tempat senyatanya walaupun ada KTP-nya tadi ya. Kemudian jika ada suatu tempat tinggal yang dipilih dan ditentukan harus mengajukan gugatannya, maksud kami ulangi, jika ada suatu tempat tinggal yang dipilih dan ditentukan bersama dalam suatu akta, maka penggugat harus mengajukan gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dengan tempat tinggal yang dipilih tersebut ya. Jadi nggak boleh tempat lain ya, harus tempat tinggal yang dipilih. Atau jika tergugat lebih dari seorang ya, sedangkan tergugat tidak tinggal di dalam satu daerah hukum ya, dalam hal ini berbeda kabupaten kota, baik secara de jure atau domisili hukum misalnya sesuai KTP, maupun secara de facto yaitu tempat tinggal senyatanya atau tempat berdiam senyatanya, maka surat gugatan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dengan tempat tinggal atau tempat berdiam senyatanya salah seorang tergugat menurut pilihan penggugat ya. Jadi menurut pilihan penggugat. Atau jika para tergugat antara satu tergugat dan dengan tergugat lainnya, hubungan satu dengan lainnya adalah pihak yang berhutang dengan pihak yang menanggung hutang, maka surat gugatan ditujukan pada Ketua Pengadilan Negeri setempat dengan tempat tinggal atau domisili hukum atau de jure atau tempat berdiam senyatanya atau de facto dari pihak yang berhutang ya. Kemudian jika tempat tinggal atau domisili hukum de jure dan tempat berdiam senyatanya de facto dari tergugat tidak diketahui ya, atau tergugat tidak dikenal, maka surat gugatan ditujukan kepada Ketua Pengadilan setempat dengan tempat tinggal penggugat ya, atau salah seorang penggugat ya. Jelas ya? Atau jika objek gugatan mengenai benda tidak bergerak, maka surat gugatan ditujukan dengan ketentuan sebagai berikut ya. A. Untuk daerah Pulau Jawa dan Madura, surat gugatan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dengan letak benda tidak bergerak ya. B. Untuk luar Pulau Jawa dan Madura, surat gugatan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dengan letak benda tidak bergerak, atau apabila benda tidak bergerak itu ada beberapa yang letaknya dalam beberapa daerah hukum Pengadilan Negeri, maka surat gugatan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri menurut pilihan penggugat ya. Jelas ya, kompetensi relatif. Langkah kedua ya, pembuatan dan penyusunan surat gugatan. 1. Tempat dan tanggal surat gugatan dibuat atau diajukan. Misalnya Surabaya tanggal 23 Mei 2022 misalnya ya. Serta kalau surat gugatan dibuat atau diajukan oleh kuasa hukum, maka setelahnya dibuat nomor surat gugatan berupa antara lain nomor urut surat, garis miring kode surat, misalnya singkatan gugatan yaitu G ditambah singkatan nama kantor kuasa hukum, garis miring bulan surat,
garis miring tahun surat, contohnya 01 garis miring G garis datar HSP garis miring 5 garis miring 2002 ya. Tanggal surat gugatan yang dibuat atau diajukan oleh kuasa hukum, maka tanggalnya harus sesudah tanggal surat kuasa ya, atau setidaknya sama-sama tanggalnya dengan surat kuasa ya. Karena kalau tanggal surat gugatan dibuat sebelum tanggal surat kuasa, artinya surat gugatan itu tidak sah ya, atau tidak mempunyai legal standing ya, atau kuasa hukum tidak berwenang mengajukan surat gugatan tersebut sebenarnya. Karena wewenang kuasa hukum belum lahir untuk mengajukan surat gugatan tersebut, ya kan? Surat kuasa harus dibuat dalam bentuk surat kuasa khusus ya, yang boleh dibuat dengan akta notaris, dengan akta yang dibuat panitera pengadilan negeri yang bersangkutan, atau dengan akta di bawah tangan ya, kecuali pegawai negeri sipil dan jaksa sebagai pengacara negara yang tidak perlu surat kuasa atau tidak perlu surat kuasa khusus, maksudnya ya, tidak perlu surat kuasa khusus. Ini sesuai dengan pasal 147 RBG dan pasal 123 IR ya. 2. Kemudian tujuan surat gugatan diajukan yaitu kepada Ketua Pengadilan Negeri ya. Kepada Ketua Pengadilan Negeri sesuai pasal 142 ayat 1 RBG dan pasal 118 IR. Misalnya kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri kelas 1A Surabaya di Jalan Arjuno nomor 18 dan 18B Surabaya ya, itu misalnya. Untuk digarisbawahi ya, bahwa surat gugatan tidak boleh ditujukan kepada majelis hakim ya. Ini supaya diingat. Karena majelis hakim juga belum ditetapkan atau ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Atau majelis hakim baru ada maksudnya, majelis hakim baru ada setelah surat gugatan terdaftar di pengadilan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Jelas ya? Kecuali surat-surat atau jawaban, replik, duplik, pengajuan pembuktian dan konklusi dalam proses persidangan harus ditujukan kepada majelis hakim ya. Misalnya kepada yang terhormat Majelis Hakim Perkara nomor 100 garis miring PDT titik G garis miring 2022 garis miring PN titik SBY ya. 3. Tetapkan atau buat perihal gugatan. Apakah gugatan perbuatan melawan hukum atau gugatan melawan prestasi atau ingkar janji atau cedera janji ya. 4. Uraikan identitas para pihak dalam gugatan secara jelas. Yang paling sedikit terdiri dari identitas penggugat atau para penggugat ya. Bila penggugatnya lebih dari satu pihak serta identitas tergugat atau para tergugat. Bila tergugatnya lebih dari satu pihak termasuk bila ada turut tergugatnya. Diuraikan identitas turut tergugat atau identitas para turut tergugat. Bila turut tergugatnya lebih dari satu pihak ya. Identitas yang diuraikan ini meliputi nama lengkap, tempat tinggal atau domisili hukum, atau tempat tinggal senyatanya berdiam, agama, pekerjaan,
tanggal lahir atau umur. Jika tidak diketahui tanggal lahirnya, umur ya disebut ya. Bisa juga disebut kewarganegaraannya. Untuk yang penggugat atau tergugatnya orang ya. Sedangkan jika penggugat dan tergugatnya badan hukum, maka identitas nama lengkap badan hukum beserta tempat kedudukan badan hukum yang lengkap ya. Misalnya PTA berkedudukan di Jalan Ahmad Yani nomor 100 Surabaya. Yayasan X tempat kedudukan di Jalan Diponegoro nomor 200 Surabaya. Koperasi Y tempat kedudukan di Jalan Pegirian nomor 50 Surabaya dan sebagainya ya. Kalau gugatan diajukan oleh kuasa hukum, maka harus diuraikan ya identitas kuasa hukumnya dengan lengkap ya, yaitu nama lengkap dan alamat kantor kuasa hukum yang lengkap serta nomor jika ada, dan tanggal surat kuasa khusus, serta menyebutkan bahwa kuasa hukum tersebut mewakili atau kuasa dari atau bertindak untuk dan atas nama penggugat atau para penggugat prinsipal, yaitu penggugat atau para penggugat yang telah disebutkan tadi ya. 5. Uraikan alasan-alasan gugatan atau dalil-dalil posita atau duduknya perkara atau dasar hukum atau fundamentum petendi secara kronologis dan jelas ya. Mulai dari fakta atau peristiwa hukum sampai dengan menguraikan ketentuan-ketentuan hukum yang menyatakan atau menunjukkan bahwa penggugat berhak mengajukan gugatan ataupun tuntutan hak dimaksud. 6. Uraikan petitum atau tuntutan yang dimohon dengan jelas ya, supaya untuk diperiksa, diadili, diputuskan hakim ataupun majelis hakim ya. Petitum ini harus nyambung atau sinkron dengan fundamentum petendi yang diuraikan tadi. Atau dengan perkataan lain, petitum harus ada diuraikan dalam fundamentum petendinya, atau petitum harus didukung oleh fundamentum petendi ya. Contohnya, meminta kepada majelis hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan seluruhnya. Berikut menyatakan tergugat atau para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Kemudian menyatakan jual beli tanggal 20 April tahun 2000 yang dibuat di bawah tangan tidak sah dan batal demi hukum. Berikut menyatakan sertifikat HGB nomor X atas nama A tidak mempunyai kekuatan hukum dan sebagainya ya. Petitum harus ada diuraikan di dalam fundamentum petendi. Misalnya bahwa tergugat membeli tanah dari orang yang berhak atas tanah tersebut ya. Dan juga harus diuraikan bahwa berdasarkan jual beli di bawah tangan tersebut, pembeli si A telah memohonkan mengurus sertifikat HGB ke atas namanya. Ya. Intinya dalam fundamentum petendi harus diuraikan bagaimana fakta secara kronologis mengenai terjadinya jual beli di bawah tangan tersebut dan seterusnya dan seterusnya. Selanjutnya setelah poin-poin petitum yang berdasarkan uraian yang terdapat pada fundamentum petendi, buat permohonan atau permintaan kepada majelis hakim yang sifatnya umum, yang dikenal dengan hukum acara atau dalam hukum acara perdata
sebagai ex aequo et bono ya, ex aequo et bono, yang biasanya berbunyi apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. 7. Buat penutup surat gugatan. Misalnya demikian, surat gugatan ini kami ajukan, kemudian dibuat kata-kata penggugat, para penggugat, dan ditandatangani oleh penggugat, para penggugat prinsipal atau kuasanya, dan distempel jika ada, ya. Kalau dia kuasa ya. Langkah ketiga, mendaftarkan surat gugatan ke pengadilan negeri yang berwenang melalui kepanitraan pengadilan negeri yang bersangkutan secara langsung oleh penggugat prinsipal atau melalui kuasanya, dengan melampirkan atau mendaftarkan surat kuasa khususnya ya, serta membayar panjar PNBP atau pendapatan negara bukan pajak untuk biaya perkara, atau tanpa membayar biaya PNBP tersebut dalam hal ini prodeo, apabila penggugat tidak mampu atau miskin, karena yaitu dengan melengkapi surat keterangan tidak mampu atau miskin dari kepala desa atau lurah setempat dengan tempat tinggal atau tempat berdiam penggugat, atau dari instansi yang berwenang sesuai yang berlaku ya. Kedua, mengenai gugatan secara lisan ya. Gugatan lisan ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, dan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan membuat catatan atau menyuruh membuat catatan tentang gugatan yang diajukan secara lisan. Mengenai gugatan lisan ini dalam praktek yang berjalan di pengadilan negeri di seluruh Indonesia sampai sekarang ini, sudah menjadi prosedur tetap bahwa gugatan lisan ini disampaikan kepada panitera pengadilan negeri setempat sebelum sidang pertama dimulai ya, serta membayar panjar PNBP atau pendapatan negara bukan pajak untuk biaya perkara, atau tanpa membayar biaya tersebut atau prodeo apabila penggugat tidak mampu atau miskin, dengan melengkapi surat keterangan tidak mampu atau miskin dari kepala desa atau lurah setempat dengan tempat tinggal atau tempat berdiam penggugat atau dari instansi yang berwenang. Dan selanjutnya panitera membantu untuk membuat rumusan gugatan lisan yang disampaikan oleh penggugat dalam bentuk tulisan. Maksud kami yang disampaikan penggugat, panitera membuat dalam bentuk tulisan ya. Yang kemudian gugatan lisan yang dirumuskan panitera itu dibacakan dalam sidang pertama gugatan. Demikian, semoga bermanfaat. Selanjutnya dipersilakan membuat komentar dan atau pertanyaan melalui kolom komentar dalam YouTube ini, atau WA 081251240000, atau email harlenssalen@gmail.com, yang pada kesempatan pertama akan saya jawab dan atau saya jadikan materi dalam video-video saya berikutnya. Sampai jumpa, terima kasih.